Assalamualaikum semuanya, selamat datang di dapur baru. Hari ini aku mau sharing resep churros ya. Untuk bahan-bahannya kayak gini, ada mentega nih, terus ada tepung terigu, air, gula, sama telur. Yang pertama-tama langkahnya masukin air ke panci. Airnya aku pakai air mateng supaya soalnya pakai apinya kecil. Jadi aku di sini pakai air mateng sih. Terus nyalain kompor ya. Habis nyalain kompor, kita masukin margarinnya langsung, nggak usah nunggu airnya mendidih. Terus diaduk-aduk sampai margarinnya tercampur sama air. Kita aduk-aduk terus sampai campur, sampai margarinnya tercampur rata. Nah, ini udah mulai tercampur ya, udah mulai rata. Terus aku masukin gula. Gulanya pakai 1 sendok makan supaya nggak terlalu manis. Terus kita aduk-aduk juga sampai gulanya larut. Setelah itu masukin tepung. Setelah masukin tepung kita aduk, langsung kita aduk ya teman-teman. Sama ini kompornya masih nyala dengan api yang sangat kecil. Kita aduk cepet supaya tepungnya nggak menggumpal. Sama kita aduk sampai adonannya itu kalis dan nggak lengket di panci. Jadi diaduk terus nih kayak gini sampai adonannya kalis ya teman-teman. Aduk terus. Kalau udah, matiin kompornya. Terus tunggu sampai dingin. Setelah dingin, masukin telur. Telurnya cukup 1 biji aja. Terus habis itu diaduk lagi. Ingat ya teman-teman, untuk masukin telur itu adonannya harus udah dingin. Soalnya takutnya nanti kalau misalkan adonannya masih panas, itu nanti telurnya bisa jadi telur rebus. Jadi harus nunggu adonannya dingin dulu. Kurang lebih sekitar 15-20 menit didiamin, baru telurnya dimasukin. Terus diaduk-aduk terus sampai tercampur, sampai adonannya itu jadi lebih lembut kalau misalkan dikasih telur. Nah, ini telurnya udah tercampur. Kalau misalkan udah, masukin ke cetakan. Plastiknya bebas, bisa pakai plastik segitiga. Kalau pakai plastik segitiga sih lebih gampang ya. Kalau ini pakai plastik biasa. Terus aku akalin supaya bentuknya jadi segitiga. Jadi diakal-akalin gitu. Sebenarnya bebas sih untuk plastiknya. Terus aku masukin ke cetakan. Terus dipastiin kalau misalkan adonan churrosnya bisa keluar lewat cetakannya ya teman-teman. Habis itu panasin minyak buat goreng ya. Minyaknya nggak usah banyak-banyak, nggak usah perlu 1 wajan penuh sih. Yang penting buat goreng, buat churrosnya bisa mengembang dan mengapung nantinya. Terus aku cetakin satu-satu kayak gini. Terus biar lebih gampang pakai gunting. Jadi kita gunting sesuai panjang churros yang kita pengen. Bisa panjang, bisa pendek, tergantung selera sih. Ini dilakuin sampai adonannya habis ya teman-teman. Kita cetakin satu-satu.
Terus sama pas goreng itu pakai apinya pakai yang kecil banget ya. Soalnya takutnya nanti gosong kalau enggak gitu. Jadi emang harus sabar sih, pakai apinya kecil aja. Terus jangan lupa dibolak-balik biar gak gosong. Nah ini aku masih cetak-cetak sih, aku cetakin semuanya sampai adonannya habis. Terus kalau misalkan churros ini nanti kalau misalkan udah matang itu kita bakal dapetin tekstur yang renyah di luarnya. Jadi di luarnya tuh krenyes tapi di dalamnya itu lembut. Jadi nanti kalau udah dijadi dan dimakan enak banget teman-teman kalau churros kayak gini. Dan kalau misalkan kita bikin sendiri itu jatuhnya lebih hemat, nggak kayak kita beli di supermarket di mall-mall gitu lebih mahal. Kalau ini pakai bahannya paling nggak sampai 50.000 udah dapet gitu. Jadi mending kita bikin aja di rumah. Salah satunya ikutin resep aku ya, nanti kamu praktekin di rumah. Nah ini aku udah mulai goreng nih, udah dari tadi sih goreng. Ini udah mulai mateng. Aku cek nih, kalau misalkan udah agak mateng dia tuh udah agak lembek lagi. Jadi udah agak keras adonannya kayak gitu. Jangan lupa dibolak-balik ya, sama jangan ditinggal-tinggal, nanti takutnya gosong. Kalau misalkan goreng churros juga gak butuh waktu lama sih, paling 5 menit udah mateng. Nah ini udah mateng, aku angkat. Terus jangan lupa ditirisin buat ngilangin minyaknya, supaya nanti kalau pas dimakan nggak berminyak banget dan tetap renyah. Tirisin ya teman-teman ya. Nah kalau udah ditirisin, ini udah siap di plating. Ini aku plating. Lihat kan hasilnya bagus, dia warnanya kecoklatan, keemasan, udah mateng dan pastinya rasanya enak, dan pastinya juga sehat karena kita bikin sendiri. Sehat, hemat dan murah. Terus untuk toppingnya juga bisa gunain tergantung selera sih. Aku di sini pakai matcha, jadi bubuk matcha kayak gitu. Nah ini hasilnya teman-teman, churros buatan aku. Selamat mencoba di rumah ya. Untuk resepnya jangan lupa subscribe and like video aku.